Pernah dengar nama Banyuwangi? Terdengar indah kan? Puitis banget. Tapi Anda tahu nggak, di balik nama seindah itu ada kisah yang wow, luar biasa tragis. Ini cerita tentang cinta, kesetiaan, dan pengkhianatan. Yuk, kita bedah ceritanya. Jadi Banyuwangi itu kalau kita artikan langsung ya, banyu itu air, wangi itu harum, air yang harum. Simpel kan? Tapi jangan salah, wangi di sini tuh bukan dari parfum atau bunga melati. Asal-usulnya jauh lebih dramatis, lebih kelam dan ada unsur magisnya. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya sebuah tempat bisa dapat nama seindah air harum, tapi justru lahir dari darah, dari sebuah tragedi? Aneh kan? Inilah misteri yang mau kita pecahkan bareng-bareng. Oke, kita mundur jauh ke belakang. Bayangin kita lagi ada di kerajaan kuno Blambangan, di Jawa Timur. Di zaman itu, kehormatan tuh bukan main-main. Itu segalanya. Harga diri, nasib, hidup dan mati seseorang. Nah, di tengah masyarakat yang kayak ginilah cerita kita bermula. Satu hal penting nih yang perlu kita tahu. Ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur loh. Cerita Sri Tanjung ini benderang bagian dari warisan sastra Jawa kuno, tertulis dalam bentuk kidung, semacam puisi panjang yang bercerita. Jadi, ini kisah yang udah diwariskan turun-temurun. Sekarang kenalan yuk sama tokoh utama kita, Sri Tanjung. Dia ini, wah, sosok yang luar biasa. Bukan cuma cantik parasnya, tapi hatinya itu loh. Dia dikenal sebagai simbol kesetiaan, kelembutan, tapi juga perempuan yang punya prinsip kuat. Keren banget kan? Dan Sri Tanjung ini menikah dengan Raden Sidapaksa. Dia ini seorang kesatria hebat, orang kepercayaan kerajaan. Jadi bisa dibayangin ya, mereka ini pasangan idaman banget. Hubungan mereka itu dibangun di atas cinta dan rasa hormat. Kelihatannya sih fondasinya kokoh banget. Atau setidaknya itu yang mereka pikir. Nah, disinilah ceritanya mulai berbelok tajam. Masuk ke babak yang paling, bikin nyesek. Ujian datang, tapi bukan ujian biasa. Ujiannya berupa racun paling mematikan di dunia, fitnah. Dan semua kedamaian yang udah mereka bangun, siap-siap aja hancur lebur. Dan ya, seperti klise di banyak cerita tragedi, bencana itu datang justru saat mereka lagi berjauhan. Sidapaksa lagi dapat tugas penting dari raja, ninggalin Sri Tanjung sendirian. Nah, di saat inilah ada yang menyebar fitnah keji. Bilangnya Sri Tanjung selingkuh. Wah, ini ibarat nyiram bensin ke api nih. Lihat deh apa yang terjadi sama Sidapaksa begitu dia dengar kabar itu. Racun fitnah itu, cepat banget reaksinya. Suami yang tadinya penuh cinta dan percaya langsung berubah 180 derajat. Dia jadi gelap mata, cemburu buta, kehormatannya terasa diinjak-injak, dan akal sehatnya hilang entah kemana. Bisa kita bayangin, Sri Tanjung mati-matian membela diri. Dia bersumpah demi apapun kalau dia nggak bersalah. Tapi, ya, di zaman itu, apa sih artinya suara perempuan di hadapan suami yang lagi murka? Kata-katanya kayak angin lalu aja, nggak ada gunanya. Sidapaksa udah terlanjur tuli, dibutakan oleh amarah dan egonya sebagai lelaki. Dan dari sinilah kita sampai di puncak cerita yang paling menyayat hati. Sidapaksa yang sudah kalap menyeret istrinya ke tepi sebuah sungai. Di sanalah nasib mereka berdua akan diputuskan selamanya. Momen-momen terakhir ini terjadi dalam 3 langkah tragis. 1. Tuduhan. Sidapaksa langsung jadi hakim tanpa bukti, tanpa saksi. 2. Sumpah terakhir. Sri Tanjung di puncak keputusasaannya mengucapkan sebuah janji yang luar biasa. Dan 3. Hukuman. Eksekusi kejam yang didasari cuma oleh amarah dan ego. Dan inilah sumpahnya yang legendaris itu. Sebuah kalimat yang bakal terus diingat sepanjang masa. Dia nggak minta nyawanya diselamatkan loh. Dia cuma minta satu hal, biar alam semesta yang membuktikan kebenarannya, bahkan kalau itu harus dibayar dengan nyawanya. Dan ya, kebenaran itu akhirnya terungkap. Tapi sayangnya, seperti di banyak kisah tragis lainnya, semuanya udah terlambat. Sekarang kita lihat gimana sumpah Sri Tanjung tadi jadi kenyataan. Begitu Sidapaksa melakukan perbuatan yang mengerikan itu, dan darah Sri Tanjung yang suci menyentuh air sungai, keajaiban terjadi. Beneran, sebuah keajaiban. Air yang tadinya mungkin keruh, seketika jadi jernih. Dan dari sungai itu, tercium aroma wangi yang semerbak. Seolah-olah alam semesta sendiri yang bilang, dia tidak bersalah. Nah, momen inilah jawaban dari pertanyaan kita di awal tadi. Dari banyu yang menjadi wangi, inilah lahir nama Banyuwangi.
sebuah nama yang jadi pengingat abadi akan kesucian dan pengorbanan Sri Tanjung. Jadi, legenda ini tuh dalam banget maknanya ya. Bukan cuma cerita sedih. Ini kayak cermin buat masyarakat. Ada kritik soal sistem patriarki, di mana kesetiaan perempuan itu kayaknya selalu dipertanyakan lebih keras. Ini juga jadi simbol bahwa kesucian sejati itu bahkan diakui oleh alam. Dan yang paling penting, ini jadi peringatan keras buat kita semua. Jangan pernah menghakimi orang tanpa bukti. Intinya, cerita ini jadi semacam kompas moral. Ngajarin kita kalau kebenaran itu mau dikubur sedalam apapun, pasti bakal muncul juga ke permukaan. Dan pelajaran kedua, fitnah itu benar-benar senjata paling kejam. Kenapa? Karena fitnah membunuh kepercayaan dulu, jauh sebelum ia benar-benar membunuh seseorang secara fisik. Dan jangan kira ini cuma cerita masa lalu, warisan Sri Tanjung ini masih hidup banget sampai sekarang di Banyuwangi. Ini cerita rakyat resmi mereka. Kisahnya jadi inspirasi buat tarian, lukisan, macam-macam karya seni. Bahkan ada patung dan simbol-simbolnya di mana-mana. Sri Tanjung itu udah jadi bagian dari DNA-nya Banyuwangi. Jadi, apa nih pelajaran yang bisa kita bawa pulang? Legenda ini ngingetin kita semua soal satu hal yang universal banget. Ujian cinta sejati itu bukan pas lagi seneng-senengnya, tapi justru pas kepercayaan lagi di titik nol. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kira-kira kebenaran apa sih dalam hidup kita yang baru akan kita sadari dan akui saat semuanya udah terlambat?